Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali rasanya saya Becky Chandra bisa menemani Anda dalam acara yang sangat spektakuler. Inilah Windows of World, baca buku buka dunia. Dan tentunya pada malam hari ini yang sangat berbahagia, saya sudah kedatangan juga para narasumber dan juga ada presensi. Ya, sebelum kita nanti memperkenalkan buku apa yang akan kita bahas untuk malam hari ini, saya perkenalkan dulu narasumber dan juga presensi yang sudah hadir di Perpustakaan Kota pada kesempatan malam hari ini. Baik, di sebelah kiri saya sudah hadir Pak Rianto. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Kabar baik, Pak ya? Alhamdulillah baik. Ya, pemirsa, Pak Rianto ini adalah dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan beliau ini juga Ketua Resolusi Konflik dan Kebijakan pada RCCP atau Research Center for Conflict and Policy di Universitas Brawijaya. Dan beliau ini juga merupakan Ketua Komunitas Seni dan Budaya Universitas Brawijaya. Sekaligus Ketua RX School. Ini diambil dari nama Pak Rianto sendiri ya? Rianto Extra School. Ya, ini juga dari Universitas Brawijaya. Dan satu lagi, beliau ini merupakan pendiri dan pembina Asosiasi Kontraktor Ketenaga Listrikan Indonesia Malang Raya. Luar biasa sekali Pak ya. Dan pemirsa, seperti yang sudah biasa kita lihat, di sebelah kirinya Pak Rianto ini sudah tidak asing lagi, ada Pak Samsu. Ya. Selamat malam Pak Samsu. Selamat malam. Kabar selalu baik Pak ya? Selalu baik. Selalu baik pemirsa, karena memang setiap episode Pak Samsu selalu menemani kita. Ya. Dan saya perkenalkan lagi, Pak Samsu ini merupakan manajer produksi Dama TV. Ya. Dan malam hari ini, pemirsa, kita akan membahas sebuah buku yang sangat luar biasa. Ini adalah buku mengenai ekonomi. Bisa dilihat di layar televisi Anda, Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Ini merupakan sebuah studi yang patut Anda baca karena di dalamnya memuat berbagai macam ilmu-ilmu dan juga nilai-nilai ekonomi dalam bangsa kita, terutama dalam sudut perspektif kebudayaan. Dan pemirsa, buku ini ditulis oleh Dr. Andes Sutrisno PH. Beliau ini merupakan dosen Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta. Dan buku ini diterbitkan oleh Andi Offset Yogyakarta dan Anda patut untuk memiliki buku ini. Ya, kalau Anda sudah melihat tadi, saya sudah tunjukkan bukunya, itu adalah edisi kedua atau cetakan kedua karena dulu juga sudah pernah ada cetakan yang pertama. Dan di cetakan yang kedua ini tentunya Dr. Andi Sutrisno sudah menyempurnakan dari berbagai macam pengalaman beliau memberikan mata kuliah, dari pengalaman beliau dalam menganalisis kebudayaan dari sudut pandang ekonomi dan lain sebagainya. Dan tentunya buku ini menjadi lebih kaya akan nilai, lebih kaya akan informasi yang tentunya keluarga Anda harus membacanya. Baik, saya tidak akan terlalu panjang untuk membahas buku ini karena memang yang lebih paham dan lebih tahunya adalah Pak Samsu dan juga Pak Rianto. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saya persilahkan kepada Pak Samsu sebagai presensi untuk meresensi buku Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Monggo Pak Samsu. Ya, terima kasih Becky. Ya pemirsa, saya akan memberikan satu paparan sedikit tentang buku Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Tentu di segmen pertama ini khususnya berkaitan dengan budaya Jawa. Pada umumnya, pengajar yang mengerti dan paham tentang kebatinan mahasiswa akan selalu mengkaitkan masalah ekonomi dengan keadaan bangsa sendiri. Juga dalam memecahkan masalah masyarakat dilakukan secara terintegrasi, integrated approach. Banjir tidak dilihat hanya masalah banjir saja. Ada masalah kehutanan, masalah curah hujan, masalah ekonomi, dan masalah nilai budaya. Di sini, mata kuliah antropologi, sosiologi, psikologi, Pancasila, dan lain-lain perlu dikedepankan. Sangkan parane dumadi manusia.
falsafah hidup terhadap penguasaan alam. Di timur, selaras dengan alam. Di barat, eksploitasi atau konfrontatif dengan alam. Perbaikan alat selalu digunakan untuk memuaskan kebutuhan yang banyak, kesempatan tidak digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Ada istilah yang sangat terkenal, Homo homini lupus, serigala makan serigala yang lainnya. Masyarakat kita dinamika dalam ketenangan, masyarakat barat dinamika dalam perubahan. Prinsip ekonomi masyarakat Jawa yang dimaksud dengan masyarakat Jawa adalah berpikir dan berperilaku berdasarkan budi luhur. Prinsip rasional masyarakat Jawa tidak hanya berpikir kemajuan ekonomi semata, tetapi juga masalah kesamaran keluhuran. Rame ing gawe, sepi ing pameh, cegah dahar lawan guling, dan lain-lain. Keuntungan yang didapat tidak semata-mata masalah materi. Misalnya, istilah tunos satak badi sana, kehilangan sedikit untung, mendapat saudara. Dalam masyarakat Jawa, beruntung itu dapat juga diukur dari semakin banyaknya saudara. Ada beberapa istilah yang patut untuk direnungkan, yakni orailok. Itu artinya tidak pantas dalam konteks bertentangan dengan akal sehat. Satu lagi, walat, tidak pantas dalam konteks bertentangan dengan moral. Kemudian penghargaan terhadap waktu. Ada istilah ruwatan, satu fragmen di dunia pewayangan yang menceritakan kehebatan sang waktu. Siapa yang sukerto atau kotor akan dimakan oleh waktu, digambarkan sebagai Bathara Kala. Doa-doa yang dipanjatkan berupa doa caraka balik, doa sastra binedati, doa sastra Jendra Hayuningrat. Ada kalimat bijak yang penting untuk dilaksanakan. Ojo leren lamun durung sayah, jangan berhenti kalau belum payah. Ojo muluk yen durung melok, jangan diambil atau dimakan bila belum nyata. Ojo mangan yen durung luwe, mandek yen arep wareg. Jangan makan kalau belum lapar, berhenti menjelang kenyang. Kemudian kepuasan maksimum. Dalam dunia ekonomi akrab kita kenal dengan hukum Cosen. Di Jawa ada kepuasan maksimum yang dianalogkan dengan pradikaning minum. Ya, itu dulu Peggy. Saya kira nanti dilanjutkan di segmen berikutnya. Baik, tadi memang sudah beberapa dijelaskan pemirsa di rumah sekilas tentang isi buku Kapital Selekta Ekonomi Indonesia, dan tentunya itu masih bakal dilanjutkan lagi di segmen selanjutnya pemirsa. Jadi Anda jangan kemana-mana. Baik, saya berpindah dulu ke Pak Rianto. Kalau saya coba baca bukunya, itu di situ disinggung ada integrated approach. Berarti kalau bahasa Indonesianya adalah pendekatan yang terintegrasi, semacam itu ya Pak Rianto ya. Nah, apa yang dimaksud dengan integrated approach sendiri dan apa yang dianjurkan oleh penulis dalam hal ini, Pak Rianto? Ya, Mas Peggy. Ya, Mas Beki. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, Ya. khususnya di situ disebutkan Indonesia, lebih khusus lagi di Jawa. Dan di situ ada satu pertanyaan tentang integrasi approach, multidisipliner. Banyak disiplin-disiplin apabila berbicara ekonomi, kita tidak hanya berbicara untung rugi.
tapi kita juga belajar masalah-masalah yang berkaitan dengan katakanlah nilai budaya. Ya. Ada antropologi, interaksi masyarakat, ada sosiologi, kependudukan, ada ilmu tentang kependudukan, yang semuanya itu akan bermuara pada melihat ekonomi secara utuh. Oke. Sehingga kita tidak hanya melihat untung rugi, tapi kita melihat bagaimana untung itu dalam pandangan budaya kata. Mas Samsu tadi mengatakan dalam retensinya ada istilah badi sanak rugi sata. Oke. Artinya orang Indonesia, Jawa di dalam menjalankan proses ekonomi itu tidak bermula dari untung dan rugi, tetapi biarlah kita rugi sedikit. Yang penting relasi kita banyak. Oke. Artinya kita memiliki masa depan yang menguntungkan meskipun diawali secara ekonomi bisa jadi kita rugi sedikit. Iya, Itu. iya. Berarti pada intinya memang dalam buku Kapital Selekta Ekonomi Indonesia ini memang dilihat ekonomi secara menyeluruh. Semacam itu Pak ya. Iya. Misalkan kalau pemirsa di rumah biasanya kalau nonton televisi terkadang yang paling sering di blow up adalah ekonomi dipandang dari segi politik. Begitu Pak Rianto ya. Iya. Tapi kalau Anda membaca buku Kapital Selekta Ekonomi Indonesia ini nanti akan lebih spesifik lagi dan lebih menyeluruh. Ada cakupan yang lebih menyeluruh di mana budaya nanti akan dijadikan salah satu sudut pandang bagaimana ekonomi itu akan dibentuk di negara kita. Bahkan Mas Beki, apabila kita melihat kata-kata dari ekonomi politik ya, orang bisa rugi secara ekonomis, tapi secara politik bisa tidak rugi. Artinya ekonomi itu akan mendapatkan kemuliaannya pada saat politik itu sudah berjalan. Oke. Banyak terjadi semacam itu. Ini yang disebut bahwa di dalam kita melihat ekonomi Indonesia khususnya itu harus terintegrasi. Harus sekian banyak yang harus kita pandang, kita analisis sehingga kita tidak menjadi orang yang salah. Oke. Pada dasarnya kembali lagi Pak, berarti kan ekonomi yang dipandang dari segi politik itu biasanya menguntungkan golongan tertentu. Bisa jadi semacam itu. Baik. Pemirsa di rumah, nanti saya akan mencoba melanjutkan perbincangan dengan Pak Rianto dan juga resensi dari Pak Samsu. Tentunya masih mengenai buku Kapital Selekta Ekonomi Indonesia dan nanti bakal lebih seru lagi. Jadi jangan kemana-mana, masih di Windows of World, baca buku buka dunia. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di channel kesayangan keluarga Anda, Dama TV, dan di acara yang sangat luar biasa, This is Windows of World, baca buku buka dunia. Dan masih bersama saya Beki Chandra dan ditemani Pak Rianto dan juga Pak Samsu. Baik pemirsa, kita masih membahas sebuah buku yang sangat fenomenal. Ini adalah Kapital Selekta Ekonomi Indonesia. Anda bisa mendapatkan buku ini dengan sangat mudah. Silakan Anda pergi ke toko buku terdekat dan cari buku Kapital Selekta Ekonomi Indonesia karangan Dr. Andes Sutrisno PH. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baik, kita kembali lagi membicarakan mengenai resensi buku ini. Saya kembalikan ke Pak Samsu dulu. Pak, monggo dilanjutkan. Iya, terima kasih Beki. Ya pemirsa, kita lanjutkan resensi buku ini. Kita menginjak pada subtopik kepuasan maksimum. Dalam dunia ekonomi, akrab kita kenal dengan hukum Gaussian. Di Jawa, ada kepuasan maksimum yang dianalogkan dengan pradikaning minum. Eko Patmosari, minum yang pertama seperti lebah menghisap sari bunga. Dwi Martini, kenikmatan merata ke seluruh tubuh. Tri Kawulo Busono, kenikmatan Pramu Wisma mendapat hadiah pakaian. Kemudian Catur Wanoro Rukem, kera yang berebut buah rukem. Kemudian Ponco Suro Panggah, serba berani dengan siapa saja. Sat Guno Weweko, merasa paling pintar. Sabto Kulilo Warso, burung basah kuyup kehujanan. Hasto Sacoro-coro, tidak sadar. Nowo Gralopo, lemah hampa. Doso Buto mati tidur seperti raksasa. Kemudian kita menginjak pada pengangguran. Sutrisno juga menyertakan tentang masalah pengangguran yang menjadi masalah besar di Indonesia, yaitu pengangguran disengaja, memiliki potensi tetapi tidak mau bekerja. Kemudian fiksional,
pengangguran karena belum ada titik temu antara keahlian dengan pekerjaan. Kemudian musiman, pengangguran karena faktor musim. Kemudian tak kentara, pengangguran dikarenakan sempitnya lahan, biasanya 4 petani menjadi 10 petani misalnya. Pengangguran teknologikal, pengangguran yang diakibatkan pergantian teknologi. Kemudian di subtopik berikutnya pertanyaan Kapita Selekta Ekonomi Indonesia. Ya, itu nanti kita perbincangkan di segmen ini, Peggy, saya kira. Banyak istilah baru Pak berarti ya. Kalau misalkan pemirsa di rumah tidak mengerti istilah-istilah yang sudah disebutkan oleh Pak Samsu, mungkin berbayang-bayang di rumah ini istilahnya maksudnya apa. Nah, coba saya menggarisbawahi beberapa istilah di sini yang mungkin bisa dikatakan penting dalam buku ini. Tadi saya baca, bukan saya baca, tapi saya tadi mendengar dari Pak Samsu ada sangkan parane dumadi, semacam itu Pak ya. Ada juga urip mampir ngombe. Ya, banyak istilah-istilah Jawa. Iya, banyak istilah Jawa di situ. Pak Arianto karena pakarnya Pak Arianto. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Arianto, maksudnya apa Pak yang tadi itu? Iya, begini Mas Beki. Di Indonesia, khususnya di Jawa, orang itu mau berperilaku itu hitung-hitungannya banyak. Ya. Kata-kata sangkan paraning dumadi itu menunjukkan kepada manusia Jawa khususnya, apabila kita berbuat sesuatu dalam konteks ini ekonomi, kita juga berpikir kita itu dari mana sih sebenarnya? Ya. Di dunia ini untuk apa? Setelah kita selesai di dunia itu mau kemana? Ini menjadi pertimbangan buat bangsa Indonesia, orang Jawa khususnya, karena apabila berbicara ekonomi tidak mengikut sertakan dari mana di dunia untuk apa dan pulang kemana, mereka menjadi orang yang ragu-ragu. Apakah saya mendapatkan untung yang besar itu membawa kemuliaan pada saat saya sudah harus pergi dari dunia ini? Ini dihitung. Jadi orang Jawa selalu menghitung-hitung keuntungan, bukan hanya keuntungan materi secara matematika itu, tapi orang Jawa juga menghitung, lek duitku iki akeh, opo duitku iki, katakanlah dalam konteks agama ada iki halal apa ora? Semacam itu. Jadi mereka tidak hanya mengambil sebanyak-banyaknya tentang keuntungan dalam mereka bisnis, tapi mereka juga berpikir iki bener apa ora ya? Ini bagian saya apa bukan ya? Sehingga betul-betul bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa, pada waktu membawa keuntungan pulang ke rumahnya itu menjadi ayem, karena uang yang dibawa itu betul-betul uang yang bersih, sehingga untuk makan keluarga itu menjadi bersih. Tidak terbebani. Itu, Mas Bek. Tidak terbebani setelah itu. Berarti tidak prinsip ekonomi secara bersih Pak ya? Kalau prinsip pandangan ekonomi secara bersih itu biasanya kan mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan loss yang sedikit. Ada begini. Ada para pendekar ekonomi mengatakan begini. Bukan berapa banyak kekayaan yang kamu dapat, tapi bagaimana cara kamu mendapat kekayaan dan bagaimana kamu untuk mendistribusikan kekayaan. Ini menjadi sangat penting dalam konteks buku ekonomi Indonesia. Oke, berarti memang dikaitkan dengan refleksi budaya lagi di sini. Baik Pak, kalau dilanjutkan ke hidup hanya mampir ngombe alias urip mampir ngombe. Ini yang menarik buat saya, buku ini buku cukup lama sebenarnya. Tapi tidak banyak buku-buku yang baru itu menyitir masalah-masalah berkaitan dengan nilai budaya. Ada tembang Jawa. Sane pane, ini boleh nyanyi nggak? Boleh, monggo Pak. Boleh nyanyi. Mantap, boleh nyanyi nggak? Silakan Pak. Orang Indonesia Jawa khususnya kalau berbicara ekonomi, berbicara apa saja, di sana diselipkan tembang. Jadi tembangnya begini. Sane pane wong urip niki aneng donya iku upamane mung kaya wong mampir ngombe. Itu maksudnya. Orang Indonesia, Jawa pada umumnya melihat hidup itu hanya sebentar.
mau mampir ngombe, hanya singgah untuk minum. Saya yakin makan lebih lama daripada minum. Betul. Nah, di dalam proses menata kehidupannya, orang Jawa, orang Indonesia sangat berhati-hati, karena kalau salah hidup di dunia ini yang sebentar ini akibatnya menjadi berkepanjangan di alam sana, di alam setelah kita hidup di dunia ini. Itu konsep mampir ngombe. Maka di situ diteruskan, upamane manuk mabur mesat saking kurungan iki, pundi pencoke benjang aja nganti keliru. Upamane wong jan sinanjan ora wurung mesti bakal mulih mring alam kamu lanyo. Mas Beki, yang terakhir mesti mulih mring alam kamu lanyo. Bangsa Indonesia, khususnya orang Jawa, apabila dalam kehidupan ini ternyata berjalan tidak benar, dia akan takut bahwa kita itu akan pulang kepada Tuhan, tidak membawa perbuatan yang baik hanya gara-gara rebutan pangan. Ya. Itu sangat disayangkan. Itu Mas Beki, mampir ngombe. Mampir ngombe. Ternyata Pak Rianto juga bisa nembang. Ini nanti Pak Samsu kita bikin acara nembang juga di Oh iya. Edisi Ya. khusus. Edisi khusus. Ya memang ternyata istilah mampir ngombe ini salah satu dari filosofi Jawa, di mana kita itu memang sebenarnya untuk hidup ini memang sebentar, semacam itu Pak ya. Kalau dikaitkan dengan ekonomi itu berarti memang filosofinya semacam itu juga pemirsa di rumah. Jadi jangan sampai Anda melewatkan buku Kapital Selekta Ekonomi Indonesia ini. Anda harus memilikinya karena yang saat ini sudah beredar ini adalah edisi kedua, cetakan yang kedua. Jadi lebih baru. Kalau dulu ada cetakan pertama, setelah sekian lama penulisnya sendiri Dr. Andes Sutrisno ini sudah mengembangkan buku ini dengan berbagai macam pengalaman dia, memberikan perkuliahan dan lain sebagainya, studi-studi dia secara tidak langsung terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia, kebudayaan, ekonomi dari sudut pandang itu. Maka jadilah Kapital Selekta Ekonomi Indonesia edisi kedua. Jadi silahkan dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat. Baik pemirsa, saya bertanya lagi ke Pak Rianto. Kalau tadi ada istilah orang itu hidup cuma mampir ngombe, ini istilah kejawanya kayak gitu. Nah kalau sekarang kita melihat ke lebih faktualnya Pak, kebanyakan masyarakat kita itu sudah menggunakan prinsip itu atau mungkin justru menggunakan prinsip yang lain? Ini yang menarik dalam buku Ekonomi Kapital Selekta Indonesia ini. Ya. Karena sekarang rupa-rupanya tidak banyak orang yang berpikir bahwa hidup itu hanya sejenak. Sekarang banyak sekali di Indonesia itu orang yang berlomba-lomba untuk menjadi kaya di bidang materi. Ya. Ya. Bahkan sekarang kebablasan menjadi banyak yang korupsi ini. Iya. Ya. Ini menunjukkan bahwa sudah banyak bangsa ini yang melupakan bahwa ada konsep dalam kehidupan kaitannya dengan ekonomi, Ya. mampir ngombe tadi. Orang itu kalau sudah berebut materi semacam itu kan bisa jadi melihat hidup itu berkepanjangan. Iya. Bahkan orang sakit sekarang dengan uang yang banyak mereka bisa kemana-mana untuk memperpanjang umur, kan semacam itu Iya, Pak. prinsipnya. Nah, saya tidak tahu persis apakah bangsa ini sudah meninggalkan urip iku mung sadermo mampir ngombe. Tapi kalau kita lihat gejala-gejalanya, Indonesia korupsinya semacam itu. Orang-orang sekarang sudah pada melihat materi dibandingkan dengan kemuliaan hidup. Ya. Ya. Memang benar sekarang itu gereja, masjid dan sebagainya itu dari waktu ke waktu menjadi penuh ya. Penuhnya itu bisa jadi karena kesadaran orang bahwa perilaku mereka itu salah. Mereka akan minta kepada Tuhan, ya Tuhan, hidup saya salah kemarin. Sekarang saya masuk gereja, saya sekarang masuk masjid, sekarang saya masuk wihara, saya masuk pura. Mana ya Tuhan jalan terbaik untuk hidup saya? Sebenarnya jawabannya urip iku mung mampir ngombe. Pertama, janganlah kita pernah berpikir hidup itu akan sangat panjang. Ya, Tuhan itu mengambil orang itu nggak disangka-sangka. Mas Samsu ya. Ya.
ada yang masih bayi diambil, remaja diambil, setengah tua diambil. Jarang sekali sekarang sudah tua diambil ya. Nah, ini menunjukkan kita harus hati-hati dalam mengelola uang. Iya, iya. Manfaatkan uang itu sebaik-baiknya. Prinsipnya golek duit sing bener, njur gawenen kanggo mangan sing bener. Iya. Itu Mas Bek. Ya, berarti kembali lagi pada pemaparan yang pertama tadi, Iya. berarti ya, Pak Rianto ya. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan saya dengan Pak Rianto dan juga resensi dari Pak Samsul. Tapi tentunya setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, masih di Windows of World, baca buku buka dunia. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Beki Chandra dalam acara Windows of World, baca buku buka dunia. Dan saya juga masih ditemani oleh Pak Rianto dan juga Pak Samsu. Ya, kelihatannya kita akan membicarakan satu hal yang mungkin lebih menarik daripada yang sudah kita perbincangkan tadi. Kalau tadi kita sudah mendengarkan resensi, kita juga sudah tanya jawab, tentunya kita akan lanjutkan lagi biar tambah seru lagi pemirsa. Baik, Pak Rianto dulu nih ya. Kalau tadi misalkan kita membaca secara lengkap pemirsa di rumah pasti juga akan menemukan yang namanya istilah dual ekonomi dalam buku ini. Itu maksudnya apa Pak Rianto? Ini yang sedang dibicarakan ya di Kota Malang khususnya ya. Dual ekonomi itu begini. Satu sistem yang terjadi dalam satu wilayah, satu negara, yang ada dua sistem ekonomi masing-masing berjalan secara apa? Beriringan. Beriringan. Oke. Itu dual ekonomi. Jadi dalam buku ini dikatakan bahwa di Indonesia itu ada sistem ekonomi yang nada-nadanya ke arah kapitalis. Ya. Pokoknya duit, untung ya. Ya. Sekarang merebak yang namanya apa ini? Mok apa namanya? Mall itu ya. Mall, Ya. ya. Itu. Terus merebak lagi di setiap ada jalan-jalan yang strategis ya. Di sana dibangun apa toko apa itu swalayan ya. Ruko dan nah sebagainya. itu kan modern itu ya. Ya. Modern konon di dalam penelitian di Indonesia itu meskipun banyak swalayan yang modern semacam itu, Ya. perekonomian yang sifatnya tradisional juga bisa berjalan bersama-sama. Sehingga apabila ada satu penelitian yang mengatakan bahwa swalayan-swalayan itu mematikan pedagang-pedagang tradisional, menurut buku ini perlu untuk dipertanyakan karena Indonesia memiliki dual ekonomik tadi. Ya. Ya. Kalau kita perhatikan, sederhana saja. Apakah benar pedagang di pasar tradisional itu tidak berkurang konsumennya gara-gara swalayan? Tapi pada kenyataannya mereka mengkhawatirkan hal semacam itu, Pak. Kekhawatiran semacam itu. Ya. Tapi kalau kita perhatikan di lapangan, Mas Beki, mungkin ibu bapak ya, di rumah pagi hari tidak perlu ke pasar tradisional, bar subuh itu sudah ada sepeda motor. Iya. Menawarkan dagangan itu yang dulu hanya di Sunggi Iya. itu ya. Itu lama kita menunggu itu. Sekarang sepeda motor sudah masuk ya, yang pakai geronjong itu. Iya, bako letek, Pak. Nah, bahkan ada lagi yang mobil yang kap terbuka itu. Iya. Ini sebenarnya pesaingnya pasar tradisional, bukan swalayan itu. Sangat berbeda. Sehingga dalam konteks dual ekonomik itu sebenarnya Indonesia itu punya kekuatan dua. Modern jalan bisa, tradisional jalan juga bisa. Kalau ada masalah di sektor tradisional, terapinya ya pada tradisional, bukan pada modern. Dan kita harus yakin, satu saat pasar-pasar yang modern itu pasti akan mengalami siklus ya. Iya. Siklus yang apabila tidak tertata dengan rapi bisa hancur itu. Tapi pasar tradisional mulai zaman Belanda sampai sekarang itu tidak pernah sebenarnya mengeluh sangat keras. Iya. Enggak, saya kira tidak. Perlu untuk ada penelitian yang lebih cermat lagi. Apakah di Indonesia dual society itu sudah tidak berjalan? Iya. Menurut saya berjalan. Berjalan, Pak ya. Masih berjalan. Dan menurut buku ini juga bisa berjalan berarti, Bisa Pak, ya? berjalan. Bisa berjalan. Oke. Tapi kalau kita melihat dari sistem perekonomian Indonesia sendiri, kita mengenal adanya sistem ekonomi Pancasila. Ya. Ya.
Kalau dikaitkan dengan hal ini gimana Pak Rianto? Ini lagi yang murad-marid di Indonesia ini. Iya. Jadi begini, kalau Mas Beki tadi berbicara sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu kan suprastrukturnya itu kan Pancasila. Iya. Yang penting itu kan infrastrukturnya. Pancasila itu ekonomi itu infrastrukturnya sebagai pondasinya itu gotong royong, berdikari, nilai budaya lokal. Ini pondasinya. Kalau sekarang kita menganggap sistem ekonomi Indonesia itu Pancasila, maka pondasinya harus ini. Kalau pondasinya itu pinjaman luar negeri, investasi asing, terus nilai budaya barat, ini sebenarnya kita berbicara ekonomi Pancasila itu bohong. Bohong ya. Nggak benar gitu. Oke. Ya. Itu. Kalau menurut Pak Samsu? Ya, mungkin saya akan mempertegas, tapi bertanya kepada Pak Rianto. Kalau memang akan tergilas seperti yang penjenengan katakan itu, kemudian pola hidup masyarakat Indonesia khususnya Jawa sudah terlanjur mengikuti arus dari Barat, misalnya pengaruh Barat. Apakah itu masih bisa mempertahankan pasar tradisional kalau kita berbicara masalah pasar tradisional dan modern, Pak Rianto? Kalau kita berbicara bisa nggak bisa, kita harus yakin bisa. Harus yakin bisa. Itu dulu ya bisa. Karena kan kalau Anda berbicara bisa, maka bisalah Anda. Nah, jangan tidak bisa. Saya yakin bisa. Hanya sekarang dibutuhkan kepekaan pengendali perekonomian di negara ini. Ya. Nggak ngombroworo, gitu. Nggak terus-terusan golek utangan. Gitu. Utang ya utang, tapi diukur. Ya. Utang kita sudah banyak, diukur. Ya. Sekarang alangkah baiknya apabila uang-uang yang nyantol di mana-mana, termasuk korupsi tadi itu bisa dikembalikan entah barang seberapa. Makanya Mas Samsu ada teori mengatakan begini, bahwa negara-negara berkembang khususnya itu menjadi miskin itu karena yang pertama kali itu adanya corruption, korupsi. Korupsi itu macam-macam. Korupsi itu ada korupsi yang langsung dikasih uang, ada yang korupsi membuat satu kebijakan, yang kebijakan itu untuk kanggo dulure dewi, itu juga korupsi. Nah, terapinya kalau sudah ada corruption begitu itu masalah moral, rekonstruksi moral diperbaiki dulu. Tanpa itu nggak bisa. Lah Indonesia sekarang itu digelontor dengan uang, moralnya lali. Lah padahal sumber dari korupsi itu moral. Makanya yang disarankan oleh teori itu, sebelum kamu itu menggelontorkan uang, rekonstruksi moralnya dibenaknya dhisik. Ya ini nih tantangan Pak berarti Pak. Ya menurut saya. Dan sepertinya juga agak lebih susah untuk memperbaiki moral. Jangan berbicara susah, bisa ya. Bisa. Harus selalu bisa. Ya pemirsa, memang kita harus selalu berpikir kita bisa. Baru kita mungkin optimis ini yang bisa membuat kita nanti mewujudkan impian itu. Baik, Pak Rianto. Tadi kita berbicara mengenai masalah dual ekonomi, sistem dua yang bekerja beriringan di bangsa kita. Nah, kalau boleh tahu apakah itu juga merupakan salah satu unsur dari ekonomi Pancasila? Iya, saya katakan iya. Ya. Karena ekonomi Pancasila itu tidak anti terhadap kapital sebenarnya. Ya. Indonesia itu negara besar. Ya. Maka mau tidak mau kapitalnya juga besar. Ya. Hanya masalah kapital yang besar itu untuk apa? Untuk masyarakat, apakah untuk segelintir orang? Kapital di sini bukan mengacu pada ekstrimnya kaum kapitalis, yang Mas Samsu tadi mengatakan homo homini lupus tadi itu, serigala makan serigala yang lain. Tapi di sini itu ada unsur gotong royong. Kalau Mas Beki bisa makan dengan makanan yang katakanlah enak, dan saya dan Mas Samsu itu makan dengan makanan yang kurang enak, Mas Beki harus memiliki rasa
bahwa saudara saya yang namanya Rianto dan Samsu itu sebaiknya makan sama dengan yang saya makan. Itu maksudnya. Oke. Tapi kebanyakan masyarakat kita menolak adanya kapitalisme, Pak. Loh iya. Penolakannya itu kan karena tadi itu homo homini lupus tadi. Orang punya uang banyak untuk dirinya sendiri. Iya. Lek iki we aku dhewe, lek we amu ya we aku. Mungkin begitu. Iya, Nggak boleh. iya. Oke. Ya. Oke, berarti pada intinya memang dalam buku Kapita Selekta Ekonomi Indonesia ini juga adanya dukungan atau mungkin menyetujui adanya kapitalisme semacam itu. Enggak. Kalau dalam buku sendiri? Bukan begitu. Jadi di sini ini banyak memuat masalah-masalah nilai budaya. Iya. Ya. Dia mencontohkan bahwa meskipun ada sistem yang disebut dengan kapitalis, pada tingkatan tertentu itu kaum kapitalis itu memiliki moral untuk masyarakat banyak. Ya. Itu kan terlalu idealis, ya. Tapi ada di situ. Buat kita rasanya kok angel. Tapi dia juga menulis masalah yang berkaitan dengan bahwa masyarakat di Indonesia itu dalam masalah ekonomi memiliki nilai budaya tertentu. Ya. Contoh, Mas Samsu mengatakan apa ojo muluk yen urung melok, apalagi tadi kan banyak sekali Banyak, tadi, iya, betul. Itu istilah-istilah Jawa yang menurut pemahaman beliaunya itu yang memperkuat bagaimana sistem ekonomi di Indonesia itu sebenarnya tidak tergoyahkan oleh sistem-sistem yang datang dari barat. Iya. Oke. Kalau dari Pak Samsu sendiri, Pak, melihat fenomena semacam ini, ada kapitalisme, ada nilai-nilai yang mungkin diambil dari bangsa kita sendiri. Iya, Pak Rianto, kalau kita berbicara masalah kapitalisme, dulu itu banyak sekali kapitalisme terjadi pada sekelompok pengusaha-pengusaha besar. Tetapi kadang-kadang sekarang sudah merambah kapitalisme itu di pedesaan-pedesaan. Nah, itu kaitannya dengan adanya koperasi misalnya. Ada para petani yang dulu apabila menjual hasil tani itu selalu pergi ke pasar. Nah, sekarang justru tengkulak yang datang. Nah, ini biasanya akan menciptakan sebuah ketimpangan harga di pasaran yang akhirnya justru mengarah ke kapitalisme. Nah, menurut Pak Rianto bagaimana kalau hal itu terjadi? Ya, begini Mas Samsu. Melihat Indonesia itu kita harus positif dulu. Positif dulu. Positif dulu. Positif dulu. Ya, Bahwa begini, Becky, mungkin positif dulu kita tunda dulu. Kita tunda dulu. Iya. Baik. Nanti kita akan berbicara lebih banyak mengenai masalah nilai-nilai kapitalisme dan juga tradisional yang mungkin kita miliki di bangsa kita sendiri. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Anda masih menyaksikan Windows Overall, baca buku buka dunia. Habis ini saya akan kembali lagi, jangan kemana-mana. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Windows Overall, baca buku buka dunia. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Pak Rianto dan juga Pak Samsu mengenai masalah nilai-nilai atau mungkin pandangan-pandangan ekonomi. Dan juga tentunya sebenarnya kita membahas mengenai masalah Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, sebuah buku yang menarik di sini. Cuman dalam buku itu nanti kita akan membahas sesuatu yang bakal menarik. Baik, kembali lagi pada pertanyaan Pak Samsu tadi, yang belum selesai dijawab oleh Pak Rianto. Monggo Pak. pertama kita berpikir positif tadi ya. Iya. Begini, kalau kita melihat sistem perekonomian di Indonesia, khususnya di pedesaan, kita awali dengan Indonesia itu sakit apa sih? Itu dulu. Ya. Yang sakit itu strukturnya ini dari Jakarta sampai ke Malang ini. Apa yang sakit itu orang-orangnya. Saya melihat yang sakit itu orang-orangnya. Ya. Iya. Orang-orang, kulturnya. Kalau Mas Samsu tadi berbicara bahwa di pedesaan ada yang namanya kapitalis yang cenderung untuk mengatur harga, katakan harga gabah mungkin begitu ya. Pemerintah itu sebenarnya sudah mensupport sekian banyak koperasi. Bahkan sekarang itu di bank-bank itu sudah dikucurkan ada namanya kredit usaha rakyat, banyak sekali. Koperasi-koperasi
sudah dikasih modal yang banyak dalam rangka untuk membeli produk-produk petani. Yang jadi masalah Mas Samsu tidak salah. Ternyata uang yang banyak itu oleh mereka-mereka yang dipercaya untuk megang uang yang miliaran tadi, ternyata uang tadi dipinjamkan pada orang. Ini peristiwa pada orang yang orang itu bukan anggota koperasi. Lah orang inilah yang akan membeli produk-produk masyarakat, koperasi untuk 5%. Ini terjadi. Iya. Sopo sing salah lek ngene? Yang salah adalah moral-moral mereka yang diberikan amanah oleh pemerintah, ternyata pada tingkat di lapangan tidak bisa berjalan sesuai dengan juknisnya itu. Jadi Mas Samsu itu kalau jadi ketua apalah namanya, tinggal ungkang-ungkang setiap bulan dapat bunga dari 5% uang itu. 5% itu. Dan orang itu berjalan atas nama saya, atas nama orang yang dipercaya oleh pemerintah. Inilah yang saya katakan, bahwa ekonomi di Indonesia itu sebenarnya harus diawali merekonstruksi moralnya orang yang dipercaya itu. Karena Mas Samsu tahu sendiri, berapapun juga banyaknya air, apabila disiramkan pada padang pasir yang panas dan tandus, sia-sia, Sia-sia. hilang, Ya. akan terjadi. Menguap ya. Baik. Kalau kita kembali lagi ke buku Kapita Selekta Ekonomi Indonesia, Pak Rianto, di situ dijelaskan ada istilah kemakmuran bangsa kita itu tercantum dalam jejeran pertama wayang. Berarti memang ada kaitannya dengan pewayangan. Maksudnya semacam apa? Iya. Mumpung menguasai wayang. Menguasai wayang juga ya. Nembang juga. Begini, Ya. saya baca begini. Di situ disebutkan kondisi Indonesia. Ya, sebenarnya yang di situ ada kata-kata begini. Panjang punjung pasir ukir gemah ripah loh jinawi karto turharjo. Panjang do pangucapane punjung luhur kai bawane pasir samudra wukir gunung dasar negari ngengkeraken pagunungan nengenaken pasabinan nak yonaken bandaran agung loh tulus kang saroti nandur jinawi murah kang samya tinuku gemah kathah para nang kuda ingkang sami alaku dagang hanglus lur tanono sangsaning margi ripah kathah para jalma dan sebagainya ya. Diterjemahkan sama Mas Samsu ya. Iya. Itu artinya Itu gimana? gini, gemah ripah loh jinawi karto turaj, gemah ripah panjang kunjung artinya begini, Indonesia itu adalah negara yang panjang, artinya yang enak sekali untuk dibicarakan. Iya. Ya. Punjung luhur kai, kenapa dibicarakan? Karena luhur kawibawane, karena bangsa Indonesia itu bangsa yang luhur. Betapa enaknya orang itu kalau ngerumpi, yang dirumpi itu adalah budi pekerti luhur. Mas Samsure apike, ora tau nyacat kancane. Iya. Lek duwe duit didum-dumke. Itu kan enak. Indonesia semacam itu. Kunjung kae bawane pasir samudra ukir. Indonesia itu ada samudra. Samudra. Ada gunung, ada ukir. Ada sawah. Indonesia itu oleh Tuhan, ya orang banyak mengatakan sakjane swarga donya itu ya Indonesia. Itulah swarga donya Indonesia. Ada lagu sampai kata-katanya tongkat dan batu jadi Plus plus. tanaman. Nah, Plus, ya, betul. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Iya, iya, oke. Ini kan menunjukkan bahwa itulah Indonesia. Dan Mas Beki di buku itu di belakang itu ada begini. Apa para sarjana sarjaning budi limpating kawruh tan kendhat ngenya budidaya kaluhurane Sang Prabu. Iya. Artinya Indonesia itu idealnya itu orang-orang yang pandai limpating kawruh itu kan di atas rata-rata. Itu pada mendukung luhurnya para pejabat. Jadi kalau ada pejabat itu, kamu sing pinter-pinter iki, sing penasihat itu, sing apa maneh iku istilah itu? Apa
konsultan sing pinter-pinter kuwi mendukung luhurnya pejabat. Jangan menambah pejabat itu menjadi jatuh gara-gara konsultan. Ya. Itu maksudnya. Oke. Panjang Lebar dan sebelum pasti itu masih lebih luas lagi sebenarnya Pak Arianto ya. Ya, baik. Tapi dalam buku ini Pak Arianto juga disebutkan kalau manusia hidup ini bagaikan berjalan di kegelapan dan mapan di papan palungguhan. Ya. Iya. Maksudnya semacam apa, Pak? Begini, Mas Beki. Tidak banyak orang yang berani seperti Mas Beki. Tidak banyak. Dan juga Pak Samsu dan juga Pak Mas Arianto. Samsu dan saya. Itu. Iya. Karena apa? Karena kita itu mapan yang palungguane dewi-dewi. Mas Beki jadi host di sini, enjoy saja. Karena lungguh ning palungguane. Iya. Pada potensinya saya ya karena saya ini di kampus biasa ngomong, Iya. ya ngomong di mana-mana enjoy saja. Oke. Mas Samsu juga semacam itu. Itu maksudnya bahwa di dalam kehidupan itu orang harus bisa mengkoreksi diri bahwa saya itu berada pada potensi saya. Saya berpotensi sebagai seorang pedagang. Kalau saya menjadi seorang guru, guru tadi itu bisa diperdagangkan. Itu maksudnya, apabila orang sudah menemukan potensi dirinya, hidup itu nggak nyandung-nyandung, enjoy saja, gitu loh. Seperti orang main karawitan itu loh ya, orang banyak mencemooh itu. Kok gelem-geleme karawitan ora dibayar kan begitu ya? Loh, buat orang yang punya potensi palungguan karawitan, enjoy saja. Iya, oke. Itu. Mas Tapi Pak Arianto, ini lucu sekali kalau kita kaitkan dengan penjelasan yang pertama tadi mengenai filosofi konsep kemakmuran. Iya. Kalau kita bangsa Indonesia, kita lungguh atau mapan di tempat yang sedemikian rupa katanya Pak Samsu, tongkat dan batu jadi tanaman. Mestinya kita makmur Pak. Gimana Pak kalau dikaitkan dengan konsep itu? Jangan mestinya, kita memang makmur. Kita memang makmur. Memang makmur. Tapi kenyataannya masih banyak yang miskin Pak. Ya miskin itu dalam konteks nilai budaya siapa? Standarnya seperti apa? Jangan dikatakan begini. Apabila di perpustakaan daerah Kota Malang, sebagian besar yang datang itu anak SMA, Ya. maka semua yang datang anak SMA. Salah itu. Ada juga mahasiswa banyak, meskipun sebagian besar SMA. Kemiskinan di Indonesia itu, orang peminta-minta itu jangan dipakai sebagai standar kemiskinan yang banyak, iya dah. Orang makan sehari sekali itu kalau menurut PBB mungkin ya, WHO mungkin ya, itu kriteria miskin, lungkuh dhisik. Iya. Nilai budaya Jawa, wong kakean mangan kuwi kering rohaninya. Nah, bayangkan ini. Dari sudut pandang kerohaniannya. Iya, Dari sudut kakean pandang ya. mangan. Oke. Jadi lah nek wong sing perutnya seperti saya ini, ya ini perlu untuk dipertanyakan. Dipertanyakan. Artinya bahwa kemuliaan itu bukan bertumpu pada materi semata. Oke. Ekonomi di Indonesia. Oke, baik. Itu tadi berarti memang ada standarnya sendiri buat bangsa kita. Baik pemirsa di rumah, jangan lupa Anda untuk membeli buku ini, Kapital Selekta Ekonomi Indonesia. Anda bisa membelinya di toko-toko buku terdekat. Dan pastikan juga keluarga Anda membaca buku ini karena isinya luar biasa sekali. Dan pertanyaan saya mengenai masalah wayang dan juga orang yang duduk di kegelapan tadi Pak ya. Iya betul ya Pak ya. Itu menutup perjumpaan kita. Terima kasih Pak Arianto dan juga Pak Samsi yang sudah hadir di Perpustakaan Kota dan juga hadirin yang sudah hadir di Perpustakaan Kota pada malam hari ini. Baik, pemirsa kita akan berjumpa lagi pada segmen atau edisi berikutnya masih di Windows Our World. Terima kasih Anda telah menyaksikan Windows Our World edisi kali ini. Saya Beki Chandra atas nama tim yang bekerja. Sampai jumpa.